Halo semuanya, oke. Halo guys, general reading ya, general reading. Ini pembacaan general. Energi banyak orang ya, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa ya, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang penutup tahun ini. Wih, penutup tahun ini, siapa aja mau mengejarmu? Penutup tahun ini, siapa saja mau datang mencarimu, mengejarmu? Ya kamu nggak bisa lari, kamu nggak bisa menghindar. Oke. Oke. Tada. Sepertinya ada beberapa orang merasa kehilanganmu. Wih. Ada beberapa orang kehilangan kamu. Ada perasaan kangen banget lihat kamu. Kangen bicara, kangen ngobrol sama kamu. Kayak ada perasaan kehilangan gitu. Terus aku ngerasa ada yang cintanya bersemi lagi sama kamu. Cie. Cie. Oke. Jadi aku ngerasain ada perasaan rindu yang tumbuh di hati seseorang sama kamu. Ada juga perasaan cinta yang tumbuh di hati seseorang untuk kamu gitu. Ya mungkin orang ini nanti muncul, orang ini nanti menghampirimu. Gitu sih. Oke. Beberapa orang sadar. Ada yang sadar. Ada yang menyadari sesuatu. Ada yang menyadari, iya juga ya, aku tuh suka sama kamu. Saya nyaman sama kamu. Saya senang sama kamu. Cie lagi ya. Ini, ada sih begitu energinya. Ada yang menyadari dia punya perasaan, punya feeling sama kamu. Ada juga menyadari, ya kamu pantas disukai, kamu pantas disayang, kamu pantas dicintai gitu. Tapi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan ya, orang-orang yang pernah jahat, yang pernah egois sama kamu, ya sebenarnya menyadari kesalahannya gitu. Jadi orang-orang seperti ini pelan-pelan bisa mendekat. Oke. Ada seseorang atau beberapa orang menganggap kamu ini spesial. Kamu sangat spesial. Bahkan ada merasakan kamu itu jiwa-jiwa terpilih ya. Ada juga kayak keluargamu merasa kamu beda sendiri. Ada sih gitu, kayak di keluarga merasakan kamu beda sendiri, kamu seperti jiwa-jiwa terpilih, kamu seperti titisan leluhurmu ya. Ada merasa gitu. Kamu beda banget di keluarga, kamu jiwa terpilih seperti titisan leluhur. Kamu seperti jiwa yang bijaksana, dewasa. Kamu membawa perubahan positif gitu. Makanya ini ada ya,
sangat-sangat memperhatikanmu dari jauh. Ada juga menginginkanmu, ada mengincarmu. Jadi orang-orang seperti ini pasti nanti menghubungimu, pasti nanti datang atau ya mencarimu. Oke. Dan aku lihat mungkin ada beberapa orang pernah bertopeng, ada beberapa orang pernah manipulatif atau menyembunyikan sesuatu, tapi orang-orang memendam gitu ya akhirnya akan terbuka, akhirnya akan bicara kebenaran, akhirnya akan jujur ya. Nanti ada si jujur gitu mengungkapkan sesuatu. Ada nanti jujur tentang perasaannya, ada nanti jujur tentang kesalahannya. Contoh, iya deh, kamu memang dirindukan, kamu memang disayang gitu. Tapi ada juga nanti mengungkapkan, iya deh, aku salah gitu. Ya minta maaf gitu sih. Kemudian ada nanti entah siapa ini maksa nanti ketemu kamu, maksa nanti mau jalan-jalan sama kamu. Nanti ada sih kayak orang-orang maksa untuk melihatmu jalan bareng sama kamu, kemana-mana sama kamu. Ada juga nanti beberapa orang kamu temui di jalan ya. Ada nanti beberapa orang gak bisa kamu hindari di jalan gitu ya, entah siapa. Bisa kamu ketemu seseorang ya udah kenal mungkin. Oke, ini dikatakan saat kamu bersikap mirror tapi tetap tenang, maka saat itulah kamu dipandang bijaksana, dan kamu akan dikejar. Wih. Jadi kan dibilang ya, dikatakan saat kamu bersikap mirror tapi tetap tenang, maka saat itulah kamu dipandang bijaksana dan kamu akan dikejar. Artinya, coba ingat-ingat, kamu mirroring sama siapa sekarang? Kamu lagi bersikap mirror sama siapa? Ya kan? Misalnya, ya kamu cuekin seseorang karena dia cuek, kamu pasif sama seseorang karena dia pasif ya. Ya berarti kalian mirroring gitu. Nah, kamu kalau bersikap mirror tapi tetap tenang, maka saat itulah kamu dipandang bijaksana. Terus kamu yang akan dikejar ya. Soalnya gini, kalau kita mirroring gitu ya, kita kasih pembelajaran kan. Nah, dia nih cuek ya. Ya saya cuek lah. Dia kan diam gitu. Ya saya diam. Ya ngasih pembelajaran kan, ngasih mirroring efek. Ngasih sikap mirror supaya dia sadar, supaya dia belajar. Dicuekin itu nggak enak kan. Ya udah, kamu tetap tenang, kamu tetap santuy, tetap tenang aja. Ya udah, kamu kan kelihatan tuh tenang itu membawa auramu menjadi bijaksana, membuat auramu jadi lebih bijak, jadi lebih bersahaja gitu. Jadi kan ya orang segan lah, orang ada nanti mengejarmu, ada kayak ya kamu bijaksana gitu, jadi harus dicari, dikejar, dideketin gitu ya. Oke, banyak orang-orang kepo mau tahu kabarmu, tapi bukan berarti benar-benar peduli. Jadi hati-hati ya. Nanti ada aja orang-orang kepo, nanti ada saja orang-orang penasaran sama kamu, mau tahu kabarmu, bukan berarti benar-benar peduli. Makanya jangan terlalu umbar-umbar, oversharing, jangan sharing berlebihan, jangan ceritakan dirimu berlebihan ya, karena orang ya cuma kepo aja, nggak ngasih solusi. Ya itu kan.
Kemudian seseorang akan melakukan apapun, termasuk servis kamu, supaya kamu nggak cuek lagi sama dia. Kamu cuekin siapa? Kamu cuekin siapa aja? Jadi seseorang akan melakukan apapun, termasuk servis kamu, ya. Nanti ada servis kamu, nanti ada baik-baikin kamu, nanti ada memperlakukanmu dengan manis, memperlakukanmu dengan baik, supaya kamu jangan cuek-cuek lagi, ya. Jangan cuek ya, jutek, galak, jangan ya. Jadi lucu sih. Kemudian semesta akan sengaja pertemukan kamu dengan seseorang. Karena tahun depan belum tentu kalian bisa ketemu lagi. Wih, sedih ya. Jadi semesta akan sengaja mempertemukan kamu sama seseorang. Karena tahun depan belum tentu kalian ketemu lagi. Ya, mungkin ada nanti salam perpisahan ya, atau apa gitu. Ya kalau memang nggak baik, kalau memang udah waktunya berpisah ya berpisah gitu. Oke, ya begitulah hidup ya. Makanya jangan terlalu menggenggam supaya tidak sulit melepas. Oke, ada sosok yang kamu anggap seperti ular, bisa merayu, tapi omongannya ada benarnya. Pertimbangkanlah ya. Jadi nanti ada sosok yang kamu anggap seperti ular, ya. Kamu rasa dia seperti ular, kayak iblis, merayu, bla bla bla, ya. Tapi lihat dulu baik-baik, ya. Jangan langsung prasangka buruk, jangan langsung prasangka negatif, jangan langsung ngerasa ya itu iblis atau apa. Ya lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, ya. Karena sepertinya orang yang kita rasa jahat, orang yang kita rasa seperti ular, ya bisa aja omongannya ada benernya. Jadi pertimbangkan, ya. Oke. Seseorang tidak akan melepaskanmu karena kamu mau berjuang dan berusaha lakukan yang terbaik. Kinerjamu bagus, ya. Jadi gitu sih. Ada orang nanti tidak akan melepasmu, sulit melepasmu, karena kamu ini orangnya berjuang, kamu orangnya berusaha lakukan terbaik. Ada suka sama kinerjamu, ada suka sama perbuatanmu. Jadi kan apa ya, nggak mau kehilanganmu. Terus kamu akan melihat kehidupan seseorang hancur berantakan, dan dia hanya mau berteman sama kamu karena hanya kamu yang mengerti dan memahami dia. Wih. Jadi kamu akan melihat kehidupan seseorang seperti hancur berantakan ya. Terus dia hanya mau berteman sama kamu karena hanya kamu pengertian, hanya kamu memahami dia, tulus sama dia. Begitu sih. Terus kamu akan dibuat bingung oleh orang yang datang pergi sesuka hati. Kamu harus cut off orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kamu nanti bisa juga bingung. Bingung nanti lihat tingkah seseorang. Ada nanti orang yang datang pergi, ada nanti orang datang pergi sesuka hati. Ya kamu harus cut off sih, harus batasi diri sama orang-orang kayak gini ya. Datang pergi seenaknya. Oke. Kita lihat lagi ya. Ada nanti orang-orang melihat peluang
melihat kesempatan sama kamu. Mungkin nanti ada yang melihat kualitasmu, nanti ada yang melihat luar biasa ya kamu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Makanya mereka mau datang. Gitu. Ada juga sih yang menginginkan kamu ini jadi pasangannya. Ada yang menginginkan kamu jadi pasangannya atau temennya atau deket sama dia. Padahal ini orangnya keras loh. Ada yang keras kepala. Tapi menginginkan dirimu. Ya itu. Ada juga udah batasi diri, udah batasi komunikasi, tapi mau komunikasi lagi. Oke? Oke, ini ada yang menyesali perbuatannya, ada menyesali kesalahannya, ada menyesali kesempatan sudah berlalu sama kamu ya. Ada menyesali kayak menyia-nyiakan gitu kesempatan sama kamu, menyia-nyiakan waktu bersamamu. Ya, ada gitu, akhirnya menyesal aja. Menyesal udah sia-siain dirimu, udah sia-siain kesempatan sama kamu. Kemudian ada ya, kalian berbeda. Ada kalian kayak beda gitu. Beda sifat, karakter, pola pikir, atau ada beda latar belakang. Ya. Tapi nggak mau sih kehilangan kamu. Kayak ada perasaan walaupun kita berbeda, tapi perasaan kita sama, kita di frekuensi yang sama gitu. Dan aku lihat ada beberapa orang punya masalah keuangan. Ada beberapa bermasalah finansialnya. Jadi mau mendekat. Nah, kalau ngincar duit gimana? Kalau ngincar duitmu, ngincar keuanganmu tuh gimana? Jadi jaga ya. Jaga yang kamu punya. Tegas-tegas aja sih. Terus kemudian aku lihat ada orang-orang gak bisa menjaga lisannya. Ada orang-orang gak bisa menjaga tutur katanya. Jadi ya bijak-bijak sih menghadapinya. Misalnya si ini kok tega ya bicara begini, si itu kok tega bicara begitu. Ngapain sih mereka? Ngapain sih dia ngomong inilah itulah, nggak jaga perasaan saya, bla bla bla. Jadi ya udah bijak-bijak aja memahami mereka ya. Artinya ya nggak usah banyak berharap. Jadi biasa-biasa aja. Jadi kalau banyak berharap ini nanti kecewa ya. Oke, ada nanti orang jauh. Ada pernah meninggalkanmu ya, atau berjauhan sama kamu. Oke, kemudian ada yang pernah diperjuangkan sama kamu. Ada yang pernah merasakan kebaikanmu, ya kan? Orangnya jadi sayang sama kamu, jadi mencintaimu, jadi ingin minta maaf kalau ada salah. Aku ada salah nggak? Maaf ya, gitu. Oke. Kemudian beberapa orang akan mengawasi gerak-gerikmu. Mereka banyak tanda tanya sama kamu karena kamu sangat misterius ya. Jadi beberapa orang akan mengawasi dirimu. Gerak-gerikmu diawasi. Jadi mereka-mereka ini banyak tanda tanya, banyak pertanyaan sama kamu. Soalnya kamu ini misterius ya. Seseorang sedang di dalam persimpangan dan dia merasa hanya kamu yang bisa menolongnya. Dia juga tidak bahagia dengan yang lain. Wih, ngeri sekali ya. Jadi ada seseorang sedang bingung, ada seseorang sedang di dalam persimpangan. Dia merasa hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Dan dia ini gak bahagia sama yang lain.
Oke, orang yang tahu alamatmu akan datang ke tempatmu sambil membawa rasa bersalah. Siapa ini ya? Apalagi keluarga ya, atau orang terdekat. Ada nanti tahu alamatmu, datang ke tempatmu, terus bawa rasa bersalah, ya. Jadi diampunilah. Terus ada nanti banyak tanya-tanya tentang tujuan hidupmu karena tertarik dengan spiritualmu. Jadi nanti kelihatan ada orang-orang tertarik sama spiritualitasmu. Ada nanti banyak tanya-tanya tujuan hidupmu apa, arahmu ke depannya gimana gitu. Ya penasaran lah. Soalnya kamu sangat spiritual. Kayaknya hidupmu tenang, enak, ikhlas gitu. Ya di mata mereka. Terus beberapa orang mau seenaknya menghakimi. Kamu harus tenang menghadapi orang-orang seperti ini, ya. Jadi beberapa orang nanti seenaknya menghakimi kamu. Ada nanti ngomongnya inilah itulah, kok tega ya gitu. Ya menghakimi gitu. Jadi tenang aja hadapi orang begini, ya. Terus ada yang mau menggoda kamu karena dia tidak bisa menahan hasrat dan gairahnya yang besar ke kamu. Wih, nanti ada ya datang menggodamu karena hasrat, gairah. Wih, apa-apaan tuh. Oke. Ada huruf K, ada Y, W, U, D, S, Z, H, M, B, E, A, L, I, N, R, P, T. Oke. Ini ada September, April, Juni, Maret, Oktober, Desember, November, Januari, ya. Oke. Terus ada Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo, Gemini, Cancer, Pisces, Libra. Oke ya. Kemudian ini ada Lombok, Korea, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Padang, Semarang, Bandung, Eropa, Aceh, Surabaya, Kendari, Cianjur, Indramayu, Jepara, Kebumen, Jember, Banyuwangi, Gresik, Yogyakarta, Bekasi, Manado, Pontianak, Palu, Pangkal Pinang, Sumedang, Blitar, Makassar, dan Kerawang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.